malas gue, malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat, kayak lu bisa mikir nggak itu? Lu tulis deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks, ya kan? Oke. Yang diucapkan. Pengamat politik Rocky Gerung terlibat adu argumen panas dengan salah seorang relawan Jokowi saat hadir dalam acara debat politik di Rakyat Bersuara. Dalam perdebatan tersebut, Rocky melontarkan kritik tajam dengan menyebut bahwa kondisi pemerintahan Indonesia saat ini berada di ambang ketidaksehatan. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa keberadaan Gibran Rakabuming Raka di panggung politik berpotensi membuka jalan bagi ayahnya, Presiden Joko Widodo, untuk kembali berkuasa. Pernyataan itu langsung ditanggapi tegas oleh lawan debatnya. Relawan Jokowi tersebut menekankan bahwa sistem demokrasi Indonesia sudah menutup kemungkinan bagi Jokowi untuk kembali memimpin. Namun, Rocky tampak tidak sependapat dengan argumen tersebut. Dalam momen itulah, Rocky memperkenalkan istilah Cassandra Paradox atau paradoks Cassandra. Ia mengibaratkan dirinya seperti Cassandra dalam mitologi Yunani, tokoh yang telah memberi peringatan tentang kehancuran, tetapi justru diabaikan dan tidak dipercaya. Saat mencoba menjelaskan lebih jauh mengenai istilah tersebut, lawan bicaranya terlihat tidak memahami maksud Rocky. Kondisi itu membuat suasana debat semakin buntu. Merasa enggan melanjutkan diskusi yang menurutnya tidak produktif, Rocky akhirnya memilih untuk walk out meninggalkan arena debat. Tadi disebutkan oleh Bung Herlambang dari internal perlu diklarifikasi oleh Bung Andi Azwan. Langsung megang mic, silakan Bang. Terima kasih Bang Aiman. Pertama-tama kita ini apresiasi sekali kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, yang mengatakan adalah relawan Prabowo sejati. Relawan Prabowo sejati. Relawan Prabowo Artinya sejati. ada relawan Prabowo yang tidak sejati. Nah, jadi begini. Siapakah itu? Kami relawan Jokowi dari dulu ya selalu tegak lurus. Apa kata Pak Jokowi? Ketika Prabowo Gibran menjadi satu pasangan, disitulah kita tidak mengatakan bahwa kita relawan Jokowi. Kita adalah relawan Prabowo Gibran. Kita meninggalkan entitas itu melebur menjadi satu yang namanya Prabowo Gibran itu. Karena kita mempunyai tujuan yang satu, bagaimana kita bersama-sama memenangkan pasangan ini gitu loh. Bukan hanya Pak Prabowo, tapi dengan Mas Gibran juga. Jadi entitas kita bahwasanya bahwa harus Jokowi tidak. Setelah Pak Jokowi menginstruksikan kepada kita semua, kita fokus bagaimana pemenangan Pak Prabowo Gibran tahun 2024 itu. Ya. Kemudian kan juga 2 periode yang digaungkan oleh Pak Jokowi kepada kita semua. Ini untuk relawan. Artinya apa? Relawan itu tetap fokus bahwasanya sekarang itu adalah bukan Jokowi. Adalah sekarang ini adalah presidennya Prabowo dan wapresnya adalah Mas Gibran. Relawan fokus untuk bekerja mensukseskan program-programnya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga nanti bersama-sama ya relawan dari Pak Prabowo yang dikatakan sejati itu, ya. Jadi intinya itu. Nah, sebetulnya saya mau agak tergelitik Mas Iman ya, menanggapi ide Jokowisasi tadi gitu. Dejokowisasi. Iya, kan saya katakan membersihkan Jokowi itu. Oke, kan? orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi itu. Dia juga lupa kan kalau Pak Prabowo juga bagian dari Pak Jokowi kan kemarin itu. Kenapa dipilih artinya pembantu-pembantu beliau? Itu karena beliau sudah secara pribadi sudah mengenal siapa-siapa orang yang bisa bekerja sama dengan beliau di kabinet sebelumnya. Itulah yang terjadi. Setelah itu jelas adalah ada KPI-nya. Kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan tidak cocok dengan ini, silakan, gitu kan. Kalau kita bicara lagi mengenai demegawatisasi misalnya, tapi dia tidak disebutkan itu kan. Ada beberapa kan yang afiliasinya kan, Sri Mulyani misalnya. Kemudian ada Budi Gunawan. Tapi kita juga lupa bahwasanya Ibu Mega itu masih sebagai Dewan Penasehatnya BPIP. Kan begitu. Artinya tidak ada istilah Jokowisasi, Megawatisasi, tidak. Yang ada adalah semuanya itu adalah walaupun dari partai politik, mereka adalah pembantu presiden, siap untuk diangkat, siap untuk diberhentikan.
ya no hard feeling untuk itu. Oke. Makasih. Ya saya tambah sedikit Bung Aiman. Jadi ya tadi supaya ini clear ya, tadi saya akan memulai bahwa position statement saya jelas ya. Kemudian standing position saya jelas sebagai relawan Jokowi yang juga relawan Prabowo Gibran hari ini. Nah saya sedikit cerita singkat aja gini. Relawan pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 kemarin itu ada 450-an organ relawan ya. Sekitar 100 lebih itu dari Jokowi, ada hampir 60-an dari Gibran dan selebihnya itu dari Pak Prabowo, dan ada relawan parpol koalisi 400 karena saya TKN yang membawa ya. Jadi di situ. Nah, sehingga tadi sudah disampaikan Bung Aswan. Jadi memang representasinya ada bawaan Jokowi, bawaan Gibran, bawaan Pak Prabowo dan relawan-relawan partai. Nah, itulah yang ada di dalam rumah pemenangan relawan untuk Prabowo Gibran. Nah kita satu tujuan, gak ada lagi terpecah-pecah untuk memenangkan Prabowo Gibran menjadi presiden. Bahwa dulu misalnya relawan ini berhadap-hadapan ketika Pilpres 2014-2019, itu kan dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi kan. Ketika kita punya kepentingan yang sama, maka ini akan menyatu dalam satu wadah menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran. Tetapi bahwa identitas kami masing-masing ada, ya tetap seperti ini. Kami Bara JP, Bung Aswan ada dari Prabowo Mania, Jokowi Mania, sorry. Sudah sekarang bertransformasinya itu Rumah Juang Prabowo. Rumah Juang Prabowo. Okay. Kemudian dari teman-teman yang dari Prabowo juga tetap ada. Nah, tetapi kepentingan kita tetap sama. Bahkan Pak Jokowi tadi sudah sampaikan, menangkan dan support program Prabowo Gibran sampai 2029. Kalau itu diterima rakyat secara baik, maka perjuangkan 2 periode Prabowo Gibran. Itu clear dari Pak Jokowi. Jadi nggak ada tadi gipwi nggak ada. Nggak ada gipwi. Jadi itu tadi hipotesa dan tawaran Bung Rocky Gerung itu saya bilang itu sudah tereliminasi dengan realitas itu. Maka tadi Anda katakan itu bagian dari Jokowi fobia yang dibentuk. Iya. Maksudnya gimana? Jadi gini. Setiap kali Pak Jokowi tampil atau misalnya menyampaikan statement yang sebenarnya sangat normatif, itu selalu diinterpretasi bahwa itu ada langkah-langkah Jokowi sebagai politik. monster misalnya. Ya, seperti sebagai itu. monster, sebagai langkah-langkah politik kekinian, lalu kemudian ada skenario politik yang akan disampaikan Pak Jokowi, padahal itu semua normatif. Instruksi secara internal kepada relawan Jokowi untuk membantu Prabowo Gibran di arus bawah ya, di arus bawah nih. Karena relawan ini kan representasi masyarakat yang membangun satu community di luar parpol ya. Okay. Karena relawan ini tidak ada dalam undang-undang. Ya. Intinya bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rocky itu bagian itu nggak mungkin, mustahil, meskipun secara undang-undang bisa, tapi secara etik dan nilai Pak Jokowi Pak Jokowi nggak akan melakukan dan itu. Dan kami relawan akan tidak menyupport dan bahkan kita melawan itu kalau itu terjadi. Oke, luar biasa. Clear. Okay. Statement kami clear. Luar biasa. Oke. Kemarin waktu Prabowo Gibran Anda mendukung? Prabowo Gibran. Putusan 90 Anda mendukung? Iya. Prabowo Gibran jelas itu. Putusan 90 Anda mendukung? Prabowo Gibran jelas. Ya, jadi gini, itu tadi yang saya katakan. Anak-anak bangsa ini harus diajar untuk patuh pada setiap keputusan hukum di Republik ini. Okay. Bahwa dalam proses keputusannya ada dinamika yang terjadi itu wajar-wajar aja. Tetapi begitu ketukan palu kita harus hormat. Tidak ada satupun anak bangsa yang bisa melawan keputusan politik. Tapi Gibran Jokowi 2009 Anda pasti menolak. Bara JP, semua. Apa tadi? Prabowo Gibran? Bukan, Gibran Jokowi 2029. Kami akan lawan kalau itu terjadi. Bahkan Dan lawan. itu Pak Jokowi tidak akan mungkin menyetujui itu juga. Bang Iman, Mas Pasti Iman, 1000% tidak akan terjadi. Oke, baik. Rocky. 1000%. Saya masih ada yang agak sedikit Oke, ganjal sebelum dalam Rocky, diri Bung. saya. Soalnya kan kalau kita dengar Bung Andi sama Bung Bung David itu 2 cluenya tuh. Satu adalah Gibran tuh diajak Pak Prabowo. Ya kan? Iya. 2, kalau bukan karena Gibran, belum tentu Pak Prabowo menang. Itu cluenya kan. Saya mau tanya nih ke Bung ini. Bung Andi. Bung Andi, Bung. Oh, Bung Herlambang. Bung Herlambang. Anda setuju nggak itu? Yang ngajak Pak Prabowo satu kan cluenya kita selalu tanpa dengar Mas Gibran dari menang. Selalu dengar dari relawan Pak Jokowi itu 2 ini. Satu, yang ngajak Jokowi Gibran itu adalah Pak Prabowo.
Yang kedua, kalau bukan karena Gibran, belum tentu Prabowo menang. Anda setuju 2 poin itu, Mas Herlambang? Singkat aja jawabannya. Antara setuju dan tidak setuju tentu harus dibuktikan, dalam arti kata begini ya. Yang mengajak Gibran itu katanya Prabowo. Iya. Nah, itu selalu diungkapkan dan bahkan sudah ada juga yang mengatakan itu adalah orang dekatnya sendiri. Tapi itu benar. Nah, kebenarannya kita tidak pernah Pak tahu. Prabowo yang menyampaikan itu. Ya. Nah, itu kebenarannya tidak tahu. Tapi tentunya dalam hal ini Prabowo punya hitung-hitungan politik tersendiri. Dalam arti kata sebagai mantan Pangkostrat tentu punya strategi, kan begitu. Nah makanya kami ini waktu itu relawan sempat menolak Mas Gibran? Betul. Oke. Nah, cuma Anda sempat menolak waktu itu? Oh iya, relawan sempat bentuknya menolak. Bentuknya penolakannya waktu itu? Karena relawan menolak karena memang kita merasa belum saatnya negara yang sebesar ini ya dipimpin oleh yang belum berpengalaman. Ya, itu pendapat kita waktu Dan itu. Dan kemudian Anda akhirnya mendukung, apa yang membuat itu berubah? Kenapa kami berubah? Apapun, karena tujuan kita adalah menjadikan Prabowo presiden. Dan itu keputusan kita terima. Dan sampai sekarang pun Anda menolak untuk menyebutkan Prabowo Gibran, hanya Prabowo saja? Ya, kemarin pun makanya kita ada apel kebangsaan, ya, membangun bangsa dan negara bersama Prabowo di atas kebenaran. Itu jelas. Kenapa nggak pernah nyebut Mas Gibran? Begini ya, kami semua punya prinsip ya, dalam arti kata begini. Mungkin sebagai kingnya akal sehat ya, rajanya akal sehat, kami tentu berpikir ya kita ini manusia kan memang kelebihan kita adalah akal sehat. Nah, bermainlah dengan akal sehat ya. Bagaimana ya, saya ini dulu pernah jadi partai untuk menjadi ketua dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota sampai DPP ya, itu melalui proses ya, bagaimana kita memimpin suatu organisasi tanpa pengalaman. Nah, itu jadi kita pakai akal sehat aja lah. Jadi teman-teman ini mengedepankan akal sehat. Alasannya saya rasa nggak perlu dijelaskan, kita semua paham kok. Kita semua paham, tapi itulah politik. Kembali, yang namanya politik 1 + 1 belum tentu 2. Semua bisa berubah. Dan kami tegak lurus dengan Prabowo. Tujuan kami menjadikan Prabowo presiden. Bedanya relawan Prabowo dengan relawan yang lain. Relawan Prabowo pada saat Prabowo jadi presiden, kami tidak berpikir macam-macam, tidak ingin mengganggu. Silakan. Karena dulu Prabowo pernah mengatakan bahwa negara kita ini begitu beragam, ya, begitu banyak kepentingan. Nah, bayangkan dengan begitu banyaknya kepentingan, Prabowo harus mengakomodir semua kepentingan. Dia pernah berpesan, perbedaan itu jangan dijadikan pertentangan, tapi jadikan perbedaan itu untuk saling melengkapi. Karena perbedaan yang bisa saling melengkapi selalu dikatakan seperti pelangi yang warna-warni, saling melengkapi itu menjadi indah. Oke, baik. Jadi itu ya, dijelaskan tadi. Bung Rocky silakan. 1000% tidak akan mungkin. Secara etik nggak akan mungkin, meskipun secara undang-undang mungkin, tapi itu tidak akan terjadi. Silakan. Dan itu memunculkan, seolah-olah Bung Rocky memunculkan Jokowi fobia. Ya saya benarkan aja lah, karena anak kecil harus membela anak kecil gitu. Dan terlalu kecil keterangan itu tuh. Bukan kecil, dangkal gitu. Yuk bayangin ya. Rakyat Italia hari ini mendemo pemerintahnya, presidennya. Tapi presidennya kan bukan koruptor gitu. Juga bukan pelanggar hak asasi manusia tuh. Tetapi sifat keraguan-raguan dari Perdana Menteri Italia terhadap kasus Palestina itu yang bikin rakyat marah. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Palestina sekarang buka kedutaannya di London. Dunia ada di dalam ide yang lagi
rekonfigurasi, realignment tuh. Dan Anda ngomong tentang hal yang itu relawan ini. Apa poinnya itu? Buat kita yang berupaya untuk membaca politik itu di dalam dimensi universal. Tentang apa sebenarnya yang terjadi. Human diversity, human dignity-nya. Dan Anda masih membela sesuatu yang sangat teknis itu. Ini kenapa saya bosan begini-beginian? Karena nggak ada subjek yang bisa diuji. Dalilnya untuk membaca Indonesia bagian dari sejarah dunia. Gak ada sejarah Indonesia. Yang ada Indonesia bagian sejarah dunia. Indonesia menyumbang di situ. Dia bagian dari yang dia sumbangkan tuh. Jadi kita kehilangan ide untuk bicara politik itu. Bahkan saya bikin semacam thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya, sehingga Presiden Gibran, wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya tuh. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden, nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu pakai otak dong tuh, baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Mungkin saya sedikit. Dia sedikit. Enggak. Mungkin kawan-kawan ini mau mengatakan demokrasi kita ini dengan sendirinya akan menghambat kemungkinan situasi itu terjadi gitu. Gini ya. Di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin nih supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Cassandra ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang dia ucapkan tidak akan satupun rakyat percaya tuh. Sejarah Indonesia juga begitu. Mana ada yang pernah berpikir bahwa Tunggul Ametung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan tuh ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Saya terakhir Rocky.